Enggak, aku dulu enggak pernah sama sekali punya mimpi untuk luar negeri. Hai halo Sobat Cendekia, masih di podcast kesayangan kita semua, Boys Podcast Insan Cendekia. Nah, kali ini kita masih di segmen Chilling Talk dengan aku, Zara. Sobat Cendekia, kalian tahu nggak sih Beasiswa Indonesia Maju itu apa? Jadi, Beasiswa Indonesia Maju merupakan program beasiswa yang diberikan kepada peserta didik atau lulusan yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, BIM terdiri dari program beasiswa bergelar dan program beasiswa non-gelar. Untuk program beasiswa non-gelar, yaitu persiapan S1 ke luar negeri yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin tertarik dengan beasiswa ini, kalian wajib banget nonton episode Poise hari ini, karena hari ini kita bakalan mengundang narasumber yang sangat keren, luar biasa, yang merupakan salah satu siswi insan cendekia yang berhasil mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Langsung saja kita sambut Kak Malika Gania Gunawan. Halo. Halo Kak. Biar lebih akrab nih Kak, boleh dong Zara panggilnya Kak Gege. Iya, boleh. Oke. Kak Gege gimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, yang Zara denger nih Kak, katanya Kak Gege ini mau pergi ke Jakarta. Itu kira-kira mau ngapain sih Kak? Jadi untuk award di Beasiswa Indonesia Maju itu bakal ada pembekalan sebelum berangkat ke negara tujuannya pada tanggal 10 sampai 19 Agustus. Sedangkan untuk yang offline-nya itu tanggal 13 sampai 19 Agustus di Jakarta. Wah, jadi buat pembekalan ya? Iya. Menurut Kakak gimana nih rasanya? Udah lulus dari Insan Cendekia tuh gimana Kak rasanya? Kalau perasaan aku pribadi senang sih udah bisa survive di IC kan. Dengan segala rintangannya, alhamdulillah bisa lulus. Tentunya bangga ya Kak sama diri sendiri karena udah sampai tamat nih. Oke, kalau Kak Gigi sendiri tahu Man IC itu dari mana sih Kak? Kalau aku tahu Man IC itu sebenarnya dari sepupu aku, karena kebetulan sepupu aku itu alumni Man IC Jambi, jadi dari situ aku tahu IC itu ada. Wow, kalau Zara sih kebetulan tuh tetangga Zara ini memang orang Man IC juga, jadi dia kayak sharing-sharing tuh buat promosiin ke tetangga-tetangga sekitar juga. Nah, kalau Kak Gigi sendiri tuh kenapa sih dari sekian banyaknya SMA nih yang ada di Provinsi Bengkulu, kenapa memilih Man IC buat melanjutkan sekolah? Sebenarnya dulu tuh aku nggak pernah pikiran mau masuk Man IC kan. Tapi setelah aku lihat sepupu aku jadi kayak terinspirasi gitu loh mau masuk Man IC karena dia tuh kayak anaknya disiplin, terus akademiknya bagus, agamanya juga bagus. Jadi aku berharap bisa kayak sepupu aku. Ini memang sepupu kakak yang menjadi awal pandangan kakak buat masuk ke Man IC gitu ya. Nah, kalau pertama kali kakak masuk ke IC tuh gimana tuh perasaan kakak? First impression kakak gimana? Kalau untuk Man IC Bengkulu ya, first impression aku tuh kok sekolahnya panas ya. Kebetulan di Bengkulu tuh perasaan nggak sepanas itu deh. Tapi di sini kayak panas. Tapi ternyata sekolahnya asik lah. Ada AC-nya walaupun panas ya. Ya memang walaupun tetap kerasa panas walaupun ada AC-nya ya Kak. Oke. Nah, kalau Kak Gigi itu kemarin SMP-nya tuh di mana sih Kak? Aku dulu SMP-nya di SMP Terobani, Kota Bengkulu. Jadi kakak nih asli orang Bengkulu? Iya, asli orang Bengkulu. Nah, kalau di SMP Terobani kemarin itu sekolahnya berasrama atau enggak Kak? Enggak, sekolahnya pulang pergi. Jadi kan di Man IC kan kita sistemnya berasrama nih. Itu gimana sih penyesuaian diri Kak Gigi? Pastinya kalau untuk anak yang dari sekolah non asrama itu bakal ada beberapa culture shock kan. Karena baru pertama kali masuk asrama. Tapi kayak karena teman-teman yang mendukung, terus ada guru-guru yang mendukung juga. Jadi untuk beradaptasi di Man IC nggak sesulit itu sih untuk orang yang sebelumnya sekolahnya non asrama gitu. Kayak memang culture shock memang kayaknya dirasain oleh semua anak IC nih kayaknya. Oke. Nah jadi kan Kak Gigi ini kan selama di Man IC itu selama 3 tahun tuh. Kira-kira apa aja sih suka dan duka yang Kak Gigi alamin tuh selama di Man IC? Sama DJ sih dukanya banyak, tapi sukanya lebih banyak lagi. Kalau dukanya ya paling jauh dari orang tua, terus kayak
jadwalnya tuh padat kan, jadi sempat sakit-sakitan juga. Tapi ya sukanya lebih banyak lagi karena teman-temannya asik, bisa diajak kerjasama, bisa diajak belajar gitu. Memang ya jauh dari orang tua tuh memang kayak sulit banget ya nggak? Karena kan kita waktu kemarin tuh selalu ada orang tua, apa-apa selalu bisa minta tolong sama orang tua. Tapi karena sekarang nih udah nggak bisa karena kita di asrama juga. Nah, dari sekian banyaknya guru yang ada di Man IC, siapa sih guru yang paling berkesan menurut Kak Gigi? Sebenarnya semua guru berkesan ya. Kayak semua guru tuh punya peran masing-masing dalam perjalanan aku di IC sampai ke titik sekarang ini. Tapi kalau misalkan yang paling berkesan ya mungkin dari guru asuhku, Pak Diki. Itu kebetulan dari guru asuh juga, terus jadi pembina organisasi juga. Aku kan dulu juga anak organisasi kan waktu di sini. Terus paling Bu Fani sih, karena Bu Fani yang ngenalin aku ke BIM, terus kayak jadi mentor aku selama aku ikut BIM. Oke, mungkin nih Kak, kalau misalnya Ibu Fani nonton nih, boleh dong Kakak kasih kesan dan pesan buat Bu Fani. Buat Bu Fani, terima kasih banyak karena sudah mengenalkan BIM, terus sudah jadi mentor yang sabar menghadapi kami. Mohon maaf apabila kami sering melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin buat Ibu kesel dan juga Ibu jadi kena marah, maaf ya Bu. Dan terima kasih banyak. Oke, jadi kan tadi Kakak bilang kalau Kakak ini ada organisasi. Jadi ya Sobat Cendekia, FYI Kak Gigi ini merupakan wakil ketua OSIS periode 2021, periode 2022. Nah, kira-kira kenapa sih Kak Gigi bisa tertarik untuk mengikuti organisasi? Oke, terlepas dari padatnya kegiatan akademik di IC ya, aku milih masuk organisasi karena aku ngerasa kalau aku join organisasi itu bakal nambah banyak pengalaman, terus bakal nambah banyak teman. Kayak kalau misalkan aku tuh nggak masuk organisasi, mungkin sekarang aku nggak bakal jadi seaktif ini gitu di IC. Karena organisasi emang bener-bener ngerubah pola pikir aku dan ngerubah cara aku bersikap terhadap orang lain sih. Oke, jadi memang ketika kita mengikuti organisasi, kita mendapatkan perubahan yang banyak dalam pribadi diri kita sendiri ya Kak. Nah, kira-kira pengalaman apa aja sih yang Kakak dapatkan selama Kakak mengikuti organisasi? Kalau untuk pengalaman tuh banyak ya. Kalau diceritain satu-satu kayaknya bakal panjang deh. Tapi yang paling aku ingat tuh waktu prepare untuk event sih. Kalau misalkan tiap ada event itu kan kita biasanya udah prepare dari 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kan. Dan itu padat banget waktu kita yang tersita untuk ngurusin event. Jadinya kayak lebih dekat aja gitu sama teman-teman organisasi. Oke, jadi mungkin keuntungan yang Kak Gigi dapatkan itu lebih dekat sama teman-teman nih Kak. Terus gimana sih cara Kakak mengatasi suatu organisasi kan, karena kan Kakak ini kan menjabat sebagai wakil ketua OSIS tuh. Gimana cara Kakak dan partner Kakak untuk memimpin organisasi Kak? Oke, kalau untuk masalah memimpin organisasi, sebenarnya bukan cuma aku dan ketua aku yang memimpin, tapi semua orang itu memimpin untuk dirinya sendiri. Tapi memang untuk badan pengurus harian ada 5 orang, ada ketua, wakil, bendara 1, bendara umum, bendara 1, sekretaris umum, sekretaris 1, itu yang menjadi kepala-kepalanya. Nah, kami tuh mengatur departemen yang ada di OS itu dengan cara dibagi per BPH gitu. Jadi satu BPH itu memegang 2 departemen biar terkoordinir. Kalau misalkan cuma 1 orang yang kerja, 1 orang yang mimpin, itu kan hampir nggak bisa dilakukan ya, karena ya susah sebenarnya memimpin organisasi. Oke, jadi karena saling bekerja sama juga yang membuat Kak Gigi juga bisa untuk memimpin tuh ya kan Kak. Nah, kira-kira Kak, Kakak ini kan juga mengikuti organisasi, tentunya pasti banyak dong waktu yang dikeluarkan untuk organisasi tuh. Gimana sih cara Kakak untuk mengatur waktu Kakak ketika belajar, ketika Kakak organisasi itu gimana Kak? Kalau untuk pembagian waktu, sebenarnya aku bukan tipe orang yang begitu ketat sama pembagian waktu kayak berapa persen untuk organisasi, berapa persen untuk sekolah gitu kan. Aku nggak seketat itu, tapi sebisa mungkin aku maksimalin belajar itu di sekolah. Jadi waktu setelah sekolah ya udah gitu, selebihnya ya untuk organisasi, untuk bonding sama teman-teman, untuk asrama gitu. Karena
nggak ada yang lebih penting dari kedua itu. Nggak ada yang lebih nggak penting dari sekolah ataupun organisasi gitu. Dua-duanya penting di kehidupan kita. Oke, jadi mungkin nih buat teman-teman yang mau mengikuti organisasi bisa banget nih ikutin tips dari Kak Gigi buat mengatur waktunya. Oke Kak, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, boleh nih diminum dulu. Ini ada susu buatan tim kreatif nih Kak. Ini katanya susunya manis, semanis minuman Kak Gigi. Waduh, cobain dulu ya. Manis ya ternyata. Iya. Oke, jadi kan tadi kan Kak Gigi bilang kalau misalnya kakak ini menjadi wakil ketua OSIS tuh. Nah, itu kan kakak ini kan juga sebagai salah satu siswi yang berprestasi nih. Itu gimana sih metode belajar kakak sehingga kakak juga dapat mengikuti organisasi tapi tetap berprestasi? Itu gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya kalau dibandingin dengan teman-teman aku tuh bukan termasuk anak yang ambis banget, enggak. Karena aku juga ikut lomba tuh ya lomba-lomba online, nggak yang kayak OSN, KSM gitu-gitu aku nggak ikut. Tapi kalau cara belajar sih, ya gitu tadi, aku maksimalin belajar itu di sekolah. Aku emang kalau jam sekolah, aku benar-benar belajar, nggak main-main. Tapi kalau jamnya untuk main-main, ya aku nggak belajar. Kalian kayak bisa tanya teman-teman kamar aku di kamar hampir nggak pernah belajar sama sekali, kecuali untuk ujian. Kalau ujian, aku emang belajar, bisa sampai nggak tidur. Dan itu menurut aku nggak bagus juga sih untuk diikutin. Karena kayak kadang-kadang kita tuh ngebuat badan kita nggak fit kalau misalkan kita terlalu memaksakan diri kan. Oke, jadi memang Kak Gigi ini kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main gitu ya kan Kak. Nah, kira-kira selama kita belajar tuh kan Kak, kita nggak pasti selalu rajin kan, Iya, pasti bakal ada rasa males, bosan ataupun capek. Nah, kalau Kak Gigi sendiri tuh kendala apa aja sih yang Kak Gigi rasakan ketika belajar? Mungkin karena di IC kan pasti ada peraturan ya. Iya. Sekolah asrama pasti ada peraturan. Yaitu ada kayak limit untuk penggunaan laptop saat malam. Sedangkan sebenarnya aku tuh orang yang bisa belajar itu malam hari sebenarnya kalau di rumah. Tapi kalau di IC aku nggak bisa akses pelajaran online waktu malam hari. Jadi itu agak menjadi sedikit kendala dengan aku awalnya. Tapi lama-lama aku bisa beradaptasi dengan cara mengubah metode belajar aku. Tuh. Wah, tapi memang si Zara juga ngerasain tuh gimana rasanya kita lagi pengen banget belajar tapi nggak ada akses laptop. Iya betul. Jadi kayak bingung nih mau belajarnya dari mana gitu kan Kak. Nah, terus kira-kira tuh apa aja sih prestasi yang udah Kak Gigi dapatkan selama di MAN IC? Kalau untuk prestasi sih, aku dulu sempat ikut kayak opsi, terus LKIR, sama MyRes. Aku ikut selama 3 tahun berturut-turut, tapi cuma satu proposal aku yang diterima oleh MyRes. Nah, kalau untuk lomba-lomba lain, aku tuh ikutin Olimpiade online dari Pusat Olimpiade Sains Indonesia kalau nggak salah. Dan aku pernah menang itu sekitar 5 kali di bidang bahasa Inggris. Kalau misalnya kita mau ikut lomba online tuh kira-kira nyarinya di mana sih Kak? Kalau aku nyari itu bisa dari mana aja sih, bisa dari internet, dari Instagram, dari teman-teman. Kebetulan aku juga join Ambisverse di Telegram, jadi aku bisa dapat info dari komunitas-komunitas belajar kayak gitu juga. Oke, jadi mungkin nih buat teman-teman yang mau ikut lomba online bisa langsung di Instagram ataupun di Twitter tuh pasti banyak ya kan Kak? Iya betul. Oke, nah kira-kira ada nggak sih privilege yang didapatkan dari sekolah ketika kita mencapai prestasi? Dan Kak Gigi sendiri pernah mendapatkan apa tuh dari sekolah? Kalau dari sekolah sebenarnya privilege jadi siswi MAN IC itu banyak banget. Salah satunya adalah ketika kita berkumpul dengan siswa-siswi dari sekolah lain, itu mereka pasti kayak, wah anak MAN IC ya, pasti pintar gitu kan. Padahal enggak juga. Kalau saya pribadi enggak pintar juga, enggak sepintar itu. Tapi kalau privilege yang lain, kan aku tuh ikut BIM yang persiapan S1 luar negeri kan. Itu privilege dari sekolah, aku dibebas tugaskan dari kegiatan belajar mengajar selama 1 semester biar aku bisa intensif untuk tes IELTS sama SAT. Wow. Jadi kan Kak Gigi ini kan merupakan salah satu siswi insan cendekia yang berhasil nih mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Yeah. Nah, kalau Kak Gigi sendiri tahu info kalau ada beasiswa Indonesia Maju itu dari mana sih Kak? Info beasiswa Indonesia Maju itu sebenarnya
setiap tahunnya ada di Instagram Puspresnas. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku taunya itu dari salah satu guru kita, dari Bu Fani. Bu Fani tuh nyaranin aku untuk ikut program itu gitu. Ini memang saran dari guru ya Kak? Iya betul. Oke, nah kalau mungkin nih buat teman-teman yang bingung tuh Kak, gimana sih cara daftar beasiswa Indonesia Maju? Kak boleh nih dijelasin sama teman-teman yang ada di rumah nih. Oke, kalau untuk teman-teman yang mau ikutan juga daftar jadi penerima beasiswa Indonesia Maju, itu bisa banget mampir ke IG-nya Puspresnas atau langsung ke websitenya Beasiswa Indonesia Maju. Nah, FYI for your information aja, kalau Beasiswa Indonesia Maju itu ada dua jenis. Yang pertama adalah BIM untuk yang non-gelar dan BIM yang bergelar. Kalau misalkan BIM non-gelar, itu bisa diikutin sama adik-adik yang masih kelas 11 pada saat sekarang ini. Ya, kalau untuk yang BIM bergelar, itu untuk teman-teman yang udah dapat LOA atau Letter of Acceptance dari kampus luar negeri gitu. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin mau mendaftar BIM bisa banget ya ngikutin cara-cara dari Kak Gege tadi. Nah, kira-kira Kak selama Kakak menjalani proses pendapatan beasiswa Indonesia Maju itu, siapa sih yang membimbing Kakak selama Kakak mendapatkan proses itu? Untuk sampai di titik sekarang ini ada banyak banget orang yang berkontribusi, terutama orang tua, sekolah, dan teman-teman. Kalau untuk orang tua ya, orang tua tuh support banget aku ikut program ini karena benar-benar fully funded, nggak ngeluarin uang sepeser pun. Terus juga kalau untuk teman-teman benar-benar support secara mental, karena aku sempat ngedown beberapa kali karena jadwalnya padat banget, dan di situ aku dikasih semangat lah sama teman-teman gitu kan. Kalau untuk sekolah juga, sekolah memberikan fasilitas yang bagus banget untuk anak BIM gitu. Emang benar-benar disupport kitanya. Oke, memang ya Kak, dukungan dari teman-teman terdekat dari keluarga itu memang sangat-sangat berpengaruh juga dalam kehidupan kita ya Kak. Nah, kita kan Kakak kan selama mendapat proses beasiswa Indonesia Maju kan nggak langsung dapat tuh kan Kak, pasti bakal ada tahapan-tahapannya. Nah, kira-kira lika-liku apa aja sih yang Kakak alamin selama Kakak mendapatkan beasiswa Indonesia Maju itu? Kalau untuk lika-likunya sih, kendala aku yang terbesar adalah pertama kali itu aku minder lihat teman-teman aku. Karena jujur teman-teman aku yang award di beasiswa Indonesia Maju yang non gelar, yang persiapan, itu mereka bahasa Inggrisnya udah fasih banget gitu. Sedangkan aku tuh ditargetin IELTS aku bisa lebih dari 7. Nah, itu tuh aku emang aktif berbahasa Inggris sejak kecil, tapi nggak untuk IELTS gitu. Aku tuh ya English yang daily life aja. Sedangkan teman-teman tuh udah yang lomba internasional dan kayak mereka tuh udah keren-keren banget. Sementara aku tuh ya masih di sini-sini aja. Tapi untungnya aku bisa ngatasin keminderan aku itu dengan cara ya aku harus memaknai kalau diri aku itu punya value juga gitu. Jadi Kakak juga sempat minder ya? Iya. Tapi karena mungkin doa juga, yang doa dan usaha, apapun yang kita mau insya Allah bisa terjadi. Oke Kak, jadi kan Kakak ini diterima di Monash University gitu. Iya betul. Sebelum itu Kakak pernah nggak sih kepikiran kalau Kakak ini bakal kuliah di luar negeri? Atau mungkin Kakak punya univ impian tersendiri itu? Enggak. Aku dulu nggak pernah sama sekali punya mimpi untuk luar negeri. Karena kebetulan aku kan anak perempuan. Ya otomatis orang tua tuh nggak boleh jauh-jauh gitu lah, ya kan. Dulu aku tuh UGM dan Unpad harga mati. Jadi aku nggak mau masuk selain UGM dan Unpad. Bahkan untuk berpikiran aku bisa kuliah ke luar negeri pun aku nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Tapi ketika aku kelas 11, aku ketemu sama salah satu guru aku, Ustazah Lila. Terus ditanya kan sama Ustazah Lila, kamu nggak punya niat untuk sekolah ke luar negeri gitu kan. Terus di situ aku mulai mikir-mikir nih, apakah aku harus melanjutkan mimpi aku ke luar negeri gitu kan. Terus aku cari-cari kan, awalnya aku tuh mau ke Turki karena beasiswa ke Turki itu banyak banget. Aku belum tahu soal BIM pada saat itu, jadi aku maunya ke Turki aja. Oh, jadi memang Kak itu nggak pernah kepikiran sama sekali nih bakalan kuliah di luar negeri. Enggak. Kan juga mungkin kan anak perempuan ya, pasti bakal ada kayak sedikit strict parents lah dari orang tua gitu kan. Nah, gimana tuh perasaan Kakak waktu Kakak keterima di luar negeri? Jujur aku nggak nyangka ya bisa keterima di luar negeri, karena kayak itu sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ketika aku diterima di luar negeri nih, aku tuh kayak
ini beneran, aku nanya ke teman-teman aku kan, ini beneran aku keterima gitu. Ya masih denial aja waktu saat itu kalau aku tuh emang udah keterima gitu. Tapi ya seneng banget lah. Memang pasti kita bersyukur ya Kak. Iya, karena memang prestasi Kak Gigi ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan Man Ice nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin juga nih Kak buat teman-teman yang bingung nih, persiapan apa aja sih yang bakal disiapin buat kuliah? Nah, kalau Kak Gigi sendiri, apa aja sih yang Kakak siapkan untuk kuliah nanti? Kalau untuk persiapan untuk daftar kuliah ke luar negeri itu part paling krusialnya itu ada di IELTS. IELTS itu International English, pokoknya kompetensi bahasa Inggris yang diakui secara internasional lah. Aku agak lupa apa kepanjangannya. Nah itu hampir semua universitas di luar negeri itu mensyaratkan itu. Dan minimal skornya itu berentang dari 5,5 sampai ada yang 7 minimalnya. Wow. Selain IELTS, ada juga beberapa universitas yang minta SAT. SAT itu kayak sejenis UTBK, tapi dia pakai bahasa Inggris. Nah, dia itu tapi nggak seluruh universitas kayak mewajibkan kita punya sertifikat SAT itu. Terus juga kalau untuk daftar ke luar negeri itu fun fact-nya universitas di luar negeri itu ada beberapa yang kita nggak bisa daftar langsung ke univnya, jadi harus melalui agen gitu. Oh gitu ya Kak. Iya, kita harus melalui agen atau kita melalui satu website besar. Dia tuh kayak satu website besar yang bisa daftar ke banyak universitas gitu loh. Jadi nggak bisa langsung direct. Kayak misalkan universitas di Amerika, aku misalkan mau ke University of California, aku nggak bisa langsung ke University of California-nya, tapi aku lewat website namanya Common App. Gitu. Oh gitu. Jadi itu nih mungkin buat teman-teman yang masih bingung. Walaupun Zara termasuk yang bingung sih Kak, apa aja yang mau disiapin nanti waktu kuliah. Nah, ini kan kita udah dengerin nih Kak cerita-cerita Kakak di segmen Cilok. Selanjutnya kita bakal lanjut ke segmen Sebar, seru-seruan bareng narasumber. Jadi di sini kita udah ngadain Q&A. Jadi Q&A ini kita dapatkan waktu kita ngelampirin Google Form dari kelas 10, 11, sama kelas 12. Ya mungkin mereka yang mau bertanya nih sama Kak GG. Jadi nanti Kak GG bisa langsung pilih di TV mau nomor berapa, dan nanti Zara langsung bacain pertanyaannya dan Kak GG bisa langsung jawab. Nah, kira-kira Kak GG mau pilih nomor berapa nih Kak? Aku pilih nomor 2. Nomor 2. Oke, pertanyaannya, apa lagu favorit Kak GG? Kalau lagu favorit kayaknya semua teman-teman aku tahu aku suka Niki Zevanya. Aku suka lagu-lagunya dan akhir-akhir ini aku lagi dengerin Anaheim dari Niki sama Ocean and Engines. Oke, itu ya buat teman-teman yang mungkin mau dengerin juga nih lagu kesukaan Kak GG. Iya, bisa boleh kalian langsung search di Spotify ataupun di YouTube ya guys. Atau boleh mutualan Spotify. Oh boleh nih. Selanjutnya Kakak mau pilih nomor berapa nih Kak? Nomor 3. Nomor 3. Ini nomor 3 deh, nomor 3. Tempat favorit Kak GG di IC, kira-kira itu di mana tuh Kak? Kalau di IC sebenarnya semua tempat itu bagus ya, karena emang jauh dari kota, sunyi dan minim polusi juga. Jadi kayak bisa rehat sejenak dari hiruk pikuknya kota Bengkulu. Tapi yang paling favorit sih aku di jurang depan asrama Aisyah sih, karena kayak bisa kan di sana bisa duduk kan, terus bisa ngelihat yang hijau-hijau juga, jadi bisa nge-refresh otak sedikit. Bisa sunsetan juga ya kan? Iya, Kak? bisa sunsetannya. Memang sih Bagus. jurang memang tempat yang paling wow buat kita sunsetan. Iya, Oke. bagus. Selanjutnya nih, Kak GG mau pilih nomor berapa nih? Nomor 7. 7. Pertanyaannya, nih, apakah syarat mendaftar BIM harus berprestasi? Bagaimana untuk pendaftar yang belum punya prestasi? Itu gimana Kak? Untuk daftar BIM, iya memang syaratnya itu harus punya prestasi minimal tingkat nasional. Tapi prestasinya itu bisa apa aja kok. Bisa dari olahraga, bisa dari seni, atau OSN, KSM. Itu bisa semua dipakai asal minimal nasional. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa belum punya prestasi untuk dilampirin di BIM, kalian bisa mulai dari sekarang untuk ngejar berprestasinya itu.
Dan juga kalau misalkan teman-teman masih bingung tentang BIM, kalian bisa banget DM di IG aku, nanti ditaruh di sini ya, tolong editor. Nanti bisa langsung DM Kak Gege nih buat kalian yang masih bener bingung banget tentang BIM. Oke, jadi kakak bisa memilih 2 pertanyaan lagi nih. Kira-kira pertanyaan apa yang bakal kakak pilih? Nomor 1 deh. Nomor 1. Oke. Skincare apa yang digunakan Kak Gege? Karena memang Zara lihat-lihat nih, muka Kak Gege ini memang shining, shimmering, splendid banget nih. Kira-kira Kak Gege pakai apa tuh? Kalau untuk skincare sebenarnya aku lagi nerapin minimalism skincare aja sih. Aku pakai serum, bukan serum, essence yang dari Cosrx yang snail mucin itu. Terus pakai moisturizer, kadang-kadang pakai moisturizer dari Bio Aqua atau Cosrx juga kadang-kadang. Terus kalau untuk lip care aku pakai Emina sama Pure Pau Pau. Sama sunscreen doang sih. Zara juga pakai tuh lip care dari Emina. Kebetulan bagus kan? Bagus banget sih ya. Tapi ini nggak di endorse ya. Kebetulan nanti nggak boleh endorse nih Emina. Emina boleh nih langsung DM kita nih. Iya boleh banget. Boleh banget sih. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Kak. Kakak mau pilih nomor berapa nih? Boleh, coba kamu aja yang pilihin. Oke, aku mau pilih nomor 6. Oke, nomor 6. Menu kantin favorit Kak Gege. Kira-kira apa tuh Kak? Menu kantin banyak ya. Kalau kamu sendiri apa nih? Aku paling suka opor sih. Oh, opor. Kalau aku dulu tuh ada ati ampela sama kentang gitu, tapi sekarang nggak ada lagi kayaknya menunya. Kita udah nggak dapat lagi tuh kayaknya Kak. Oh iya, ati ampela. Dulu waktu zaman aku masih ada. Oke, jadi itu menurut favorit Kak Gigi nih di kantin. Oke, selanjutnya nih Kak, kita bakal main games nih. Gamesnya tuh pernah atau enggak. Oke. Jadi nanti Zara bakal bacain pertanyaannya dan Kak Gigi bisa langsung jawab pernah atau enggak sambil bisa di sharing-sharing sama teman-teman yang ada di rumah. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, itu pernah atau enggak Kak Gigi diamu ibu kantin karena telat ambil makan? Sering jawabannya. Karena kan aku kebetulan anak organisasi ya. Kalau anak OS pasti tahu langganan Kenamari Ibu Kantin waktu jam makan sore. Karena kita tuh sering prefer event sampai sore. Maaf banget untuk Ibu Kantin karena kita nyusahin. Jadi aku sering kena marah. Kadang-kadang aku lebih milih gak makan daripada kena marah. Aku takut. Tapi memang sih Kak, memang kejadian diamuk ibu kantin ini memang kayaknya dialamin seluruh anak IC deh kayaknya. Iya, tapi kalau ibu kantin kalau kita deket-deket mau lulus, dia baik banget. Pengalaman gitu aku ya, baik banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernah atau enggak ngambil lauk double di kantin? Enggak, karena aku kebetulan kurang suka makan, walaupun aku berisi ya. Tapi aku kurang suka makan sebenarnya. Sama sih, tapi kalau Zara suka ngemil sih. Iya sama, nggak suka makan tapi suka ngemil. Mungkin ya Kak, itu membuat badan kita semakin berisi. Kayaknya iya sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernah atau enggak nih Kakak ngalamin hal horor di asrama? Pernah, beberapa kali, sering deh. Kayaknya di asrama kalian juga ya? Kebetulan sih Zara belum pernah tuh. Oh belum pernah. Alhamdulillahnya belum pernah dan jangan pernah sih. Iya, kalau aku lihat tuh nggak pernah, kayak lihat secara fisik itu nggak pernah, karena aku kan bukan indigo kan. Tapi aku pernah diisengin. Jadi waktu aku kelas 10 itu aku kan ranjang di bawah kan. Terus pas aku bangun, aku ngeliat spray aku tuh kayak ada darah-darahnya. Gitu. Iya. Aku shock. Aku kira kepala aku luka kan, soalnya darahnya tuh di bantal gitu. Terus aku tanya sama teman-teman aku di kasur mereka, ada juga apa enggak? Ternyata ada juga di kasur mereka. Oh my god, horor banget sih Kak kalau itu. Tapi kita nggak bisa memungkiri ya kalau misalnya kita hidup barengan tuh sama mereka juga. Betul. Jadi kita lebih baik mendekatkan diri ya kepada Tuhan tentunya biar nggak sering-sering diganggu juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernah atau enggak dikunci di luar asrama karena pulang telat? Pernah, waktu aku nyiapin BIM. Jadi FYI aku tuh nyiapin BIM tuh mepet banget. Kayak malam ini penutupan, aku baru submit dokumen-dokumennya mulai dari jam 9 kan udah Isya. Jadi aku kerjalah tuh di gedung keagamaan sampai jam 2.
aku kerja di GK tuh sampai jam 2 kan. Tapi bareng guru ya, bareng Bu Fani sama Ustaz Lila. Terus pas aku balik, ternyata aku udah dikunciin. Jadi aku gedor-gedor teman-teman aku yang di lantai bawah, tolong bukain pintu gitu. Untungnya dibukain nggak? Iya, dibukain. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, itu pernah nggak sih Kak Gigi saking sibuknya sampai lupa makan seharian? Pernah juga. Aku tuh sering diomelin sama salah satu temen aku karena aku sering lupa makan dan minum kalau lagi asik ngerjain sesuatu. Karena tuh aku sampai pusing gitu. Aku baru sadar, oh aku belum makan hari ini gitu. Oke, tapi tentunya tuh ini ya sih Kak, kegiatan yang nggak perlu kita ulangin juga karena kan kesehatan itu kan penting banget. Kayak Betul. kalau kita tuh percuma aja kita pintar, percuma aja kita kaya, kalau kita nggak sehat juga percuma. Iya, betul banget. Oke, mungkin itu aja nih Kak Gege. Terima kasih buat Kak Gege yang udah mau menyempatkan hadir menjadi narasumber Voice hari ini. Semangat dan sukses selalu ya buat Kak Gege. Amin. Amin. Oke Sobat Cendekia, sudah saatnya kita mengakhiri episode Voice hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Zara pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. See you next time. Bye bye Sobat Cendekia.